yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu ya. Ya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, bersama saya di sini Leonardo Sirait. Hari ini kita akan membahas sebuah topik ya yang sangat menarik tentunya, dan kesombongan Roy Suryo dan Diva ya. Ya, ini luar biasa sekali ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share videonya ke teman-teman saudara agar semakin banyak yang tercerahkan dan terinspirasi. Ya, ngomong-ngomong teman-teman ya, kalau ada yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam perjalanan YouTuber Nusantara ke IKN, saya sangat membuka pintu lebar-lebar ya. Saya sudah siapkan nomor rekening di bawah ini untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi ya. Tapi ingat, ini hanya buat yang benar-benar tergerak dan memang mampu ya. Kalau belum bisa bantu secara material, ya bantu dengan doa kalian ya, karena doa itu sangat-sangat berarti. Karena saya percaya doa yang tulus itu punya kekuatan yang luar biasa. Terima kasih banyak atas setiap dukungan, sekecil apapun itu sangat berarti buat saya khususnya di IKN ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dulu video berikut ini. Sebentar teman-teman. Saya di depan ini akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung dengan Saudara Joko Widodo. Dan saya juga akan menggunakan kesempatan Kesombongan si Tifa ini ya teman-teman. ini untuk bicara langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian. Hari ini kita berdiri di Gedung Juang, tempat sakral yang menyimpan gema perjuangan bangsa. Hari ini saya tidak hanya bicara kepada Anda semua. Saya bicara langsung kepada seseorang bernama Saudara Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo, Anda bukan lagi presiden, tetapi nama dan jejakmu masih mengikat bangsa ini dalam pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya ijazahmu? Mana ijazahmu? Ininya banget dia ya, sekepo itu teman-teman ya. Siapa elu? Lu siapa gitu? Minta kasih lihat ijazah presiden 2 periode ya. Sekelas apa lo? Dosen, prof, apa ya? Dokter hewan. Aduh, dengan sombongnya. Lihat nanti lo ya, lihat nanti lo akan masuk pakai baju Shopee. Kesel lama-lama ya. Kami sudah bersurat ke Presiden AS ya, Amerika Serikat. Langsung upai. Keong lapet ya. Kita lanjut teman-teman ya, biarkan kita dengarkan koceannya ya. Tujuannya video ini teman-teman biar ada jejak rekam ya, kenang-kenangan buat next dia ini belajar berpidato gitu ya.
belajar memaki-maki mantan, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ya kan. Dan dia akan ada penyesalannya gitu, jejak rekamnya gitu ya. Bisa jadi ini buat jadi bukti ya. Kita lanjut. Anda telah turun dari tampuk kekuasaan, tetapi bukan berarti Anda bebas dari tanggung jawab moral dan hukum. Bangsa ini berhak tahu. Bangsa ini berhak menagih jawaban. Bangsa ini bawa-bawa bangsa. Hah? 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 Bangsa mana? Ya, bangsa nyaman. Hah? Orang biasa aja kok. Saya aja nggak tanya-tanya. Kan udah kemarin diinin. Dia mencalonkan jadi gubernur, ya. Dia lolos ya kan jadi gubernur ya kan, terus jadi, wali kota. Ya udah haknya KPU aja. Saya juga ijazah saya ya kalau diminta orang untuk dibuka, saya akan marah gitu. Apalagi kalau pihak kampus yang membeberkan gitu kan ataupun, saya ngelamar kerja gitu, ijazah saya ditahan habis itu dipamer-pamerkan, saya lapor. Itu hak privasi saya Bos, gitu kan. Kita lanjut. Saudara Joko Widodo, saya Ya, berdiri di depanmu sekarang. us, Dr. Divausia depanmu sekarang katanya. Mana lu? Lu di depan-depan kaum-kaum lu kok. Suma beserta dengan 11 orang yang telah Anda kriminalisasi. 11 orang yang dilaporin Pak Jokowi. Gerombolan ini akan masuk ya. Jadi tersangka pakai baju orange ya. Widih, geng lah, geng ya. Kalau dibilang kelompok kan cuman ya 5 orang gitu ya. Tapi kalau gerombolan kan lebih dari 10 ya. Saya seorang perempuan, seorang Iya. dokter, seorang akademisi, Us, us, peneliti, us. telah diancam dengan pasal-pasal pidana yang sungguh tidak masuk akal. Udah cocok itu. Kamu panik ya, kamu panik dengan pasal-pasal yang tiba-tiba muncul gitu ya. Ya, semua bukti udah ada, Tifa. Ya. Aduh, ini kamu udah mulai panik kamu. Pasal 27 pencemaran nama baik, pasal 28 penyebaran berita bohong, pasal Us, 311 fitnah dan penghinaan. Semua itu hanya karena saya bersama dengan teman-teman bertanya, mana ijazahmu yang asli? widih, mana ijazahmu yang asli? Kamu siapa? Kamu bukanlah siapa-siapa. Ya, kamu hanya dokter hewan. Hmm, Kamu itu dibiayain bohir. Kontraknya banyak. Kontraknya itu sampai akhir tahun. Jadi nggak sesuai target. Kalau kamu awal Agustus akan masuk semua. Kontrak kalian di akhir tahun. Tetapi Agustus kalian udah masuk. Jadi ya nggak sesuai target. Nah, kontraknya jelek dong gitu. Saudara Joko Widodo, Anda telah menggunakan dokumen ijazah untuk meraih jabatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden. Karena itu, atas nama undang-undang, ijazah Anda adalah dokumen publik yang wajib diperlihatkan ketika publik memintanya. Widih. Iya, bawa publik ya, bawa publik. Tadi bawa-bawa bangsa ya kan. Sekarang publik, oke. 2 kali. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Ya apalagi toh gitu ya. Kalian bertanya dong ke UGM ya, ya kan? Ini udah dijawab sama rektor dan dekan UGM, kalian nggak percaya. Terus maunya apa? Kalian yang bikin ijazahnya gitu. Kan kocak ini. Yang bikin, yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi itu ya UGM.
Terus kalian nggak percaya? Kan bingung ya. Di persidangan juga nanti ditanya, UGM apakah benar ini ijazah Pak Jokowi yang dikeluarin tahun sekian sekian? Benar kata UGM. Terus kalian nggak percaya lagi nanti. Wah, di persidangan itu diskriminasi ini lagi ya, berkepihakan. Lapet, lapet. Ini orang harus buru-buru nih. Rusak ini sih, udah hampir setahun ini ya. Oh, belum, kontraknya kan setahun. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Peneliti apanya ini? Peneliti apa? Rismon aja udah diduga itu, udah ditolak gelar ininya di Jepang. Kamu itu profesor hewan. Cocoknya neliti hewan. Teliti itu anjing ya kan? Bebek. Bebek kok dipelihara ya. Oh enggak salah. Goblok kok dipelihara, bebek dipelihara. Bertelur. Dapat duit lagi. Apakah bertanya adalah kejahatan? Apakah menagih kejujuran seorang mantan presiden adalah fitnah? Kalau Anda bersih, buktikan. Tunjukkan ijazah itu kepada publik sekarang. Ya itu udah dibuktikan. Kemarin dia udah di Polresta Solo. Udah ditunjukin, udah diserahkan semuanya ke Kapolresta Solo ya. Tapi nggak cocok buat kamu. No, nggak cocok buat kamu, Tifa, Roy, Rismon nggak layak untuk ditunjukkan nama kamu. Lebih baik ke pihak yang berwajib. Ya. Lo minta tunjukkan sekarang, lo minta itu ke Polresta Solo. Kan udah diserahin kemarin sama Pak Jokowi. Itu diserahin ijazah SD, SMP, SMA, sarjana. Minta gitu. Bilang lo sebagai peneliti absaan ya. Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat. Pasal 266 KUHP, memberi keterangan palsu dalam akta autentik. Pasal 317 KUHP fitnah. Pasal 310 KUHP pencemaran nama baik. Jika ijazah Anda palsu, jika dokumen Anda palsu, maka pasal-pasal ini bukan menjerat kami. Pasal-pasal ini menjerat Anda. Dan dengarkan ini, saudara. Dibalikin lagi ya, dibalikin ya. Kutu kupret. Joko Widodo. Di tangan saya sekarang ada ijazah dan transkrip asli seorang alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Jika Anda berani, ayo tandingkan di depan seluruh rakyat Indonesia. Kita bandingkan dengan mata kepala kita semua. Tidak usah menggunakan laboratorium dulu. Secara kasat mata, bandingkan kertasnya, jenis kertas, warna kertas, teksturnya, bandingkan ornamen dan logo UGM yang tertera, bandingkan tulisan cetak dan tulisan tangan yang ada pada ijazah, bandingkan cap resmi, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, bandingkan lapisan-lapisan pengaman ijazah asli, bandingkan foto wisudawan sesuai dengan peraturan UGM tahun 1985 untuk wisudawan. Lalu kita lanjutkan transkrip nilai. Format transkrip nilai, jumlah nama dan mata kuliah, jumlah SKS seorang sarjana kehutanan UGM 1985, berapa IPK minimal yang berhak menyandang gelar insinyur kehutanan UGM. Dan dengarkan lagi ini saudara Joko Widodo. Kami tidak hanya bicara, kami sudah bergerak. Kami sudah menyampaikan 9 laporan polisi yang sudah dan sedang kami ajukan ke berbagai aparat penegak hukum. Ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, ke Polres Jakarta, 3 laporan sudah kami masukkan, ke Polres Surakarta, dan Polres lain di seluruh Indonesia. Atas berbagai kebohongan yang Anda buat, yang berkaitan dengan ijazah, juga dugaan kebohongan yang engkau lakukan selama 10 tahun ini. Ini bukan getakan
ini adalah langkah hukum. Langkah rakyat untuk menuntut kebenaran dari seorang yang pernah memimpin negeri ini, yang selama 20 tahun menikmati fasilitas dan kenyamanan seorang pejabat yang didanai oleh APBN, yang berasal dari uang pajak rakyat, yang dibayarkan dengan darah kami, dengan air mata kami, juga pesangon dan pensiun, serta rumah 12.000 meter persegi yang engkau nikmati seumur hidupmu, yang dibiayai oleh uang pajak kami. Kami berhak menuntut kebenaran sebagai ganti uang pajak yang kami bayarkan. Saudara Joko Widodo, engkau bukan lagi presiden. Engkau masih manusia yang wajib bertanggung jawab di hadapan rakyat dan di hadapan sejarah. Hari ini, dari Gedung Joang, kami berseru, hentikan kriminalisasi terhadap kami semua. Tunjukkan ijazahmu. Hentikan kriminalisasi, ya kan? Takut nih, takut. Jangan sempat lo nanti minta maaf ya. Biarkan dia ngomong dulu. Joko Widodo, tunjukkan dokumen-dokumenmu, Joko Widodo. Teman-teman, kenapa saya potong-potong, saya lawan namanya reaction kan harus ada balasan, balas pantun. Maaf banget nih teman-teman ya, kemarin di videonya UGM yang rektor dan dekan menjelaskan itu Kompas TV. Takutnya teman-teman kayak kemarin punya Bang Agri juga di strike gitu ya. Di strike di YouTube-nya gitu, karena ya banyak yang nggak seneng gitu. Tapi kita bikin konten berangkat dari ya begini-begini gitu. Artinya teman-teman, kita mereaction itu harus ada tanggapan-tanggapan dari kita sendiri gitu. Bukan berarti kita wah nggak sopan nih gitu ya. Motong-motong cerita orang gitu ya. Enggak. Emang harus kayak gitu, nanti kena strike. Nah, kalau udah kena strike sampai 3 kali 3 video teman-teman, ya hilang nih channel. Hilang gitu, karena banyak pembenci-pembenci ini kan yang punya video sebenarnya kan Kompas TV. Nah, di dalamnya itu bisa jadi milik mereka semua ini, si Tifa dan sebagainya, karena kan event organizer mereka gitu teman-teman ya. Artinya harus tanggapi gitu, ngomong apa langsung tanggapin. Kalau masuk ke 30 detik itu dianggap ya masih bisa reaction, tapi udah kalau semenit kita diem aja, itu kita bisa kena strike. Gitu ya teman-teman ya, mohon maaf ya kalau teman-teman merasa oh terganggu dengan omongan saya gitu ya. Balasan pantun saya ya. Tapi ini adalah peraturan gitu ya, sebagai kita konten kreator. Ya udah kita lanjut lagi ya teman-teman. Buktikan bahwa engkau bukan penipu bangsa ini. Kebenaran tidak akan mati, sejarah tidak akan lupa, dan suara rakyat tidak bisa dibungkam. Sekarang izinkan saya bicara kepada Presiden Prabowo Subianto. Bapak Sekarang minta pertolongan kepada Presiden ya. Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Oh, selama ini kamu takut. Ya. Ketakutan. Pantes. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan hukum negeri yang Bapak pimpin sekarang ini, saya Dr. Tifa bersama dengan 11 orang lainnya sedang dikriminalisasi. Oh, kriminalisasi. Terasa emang ya, terasa dikriminalisasi. Cuman gue mau tanya nih, dari segi apa bukannya lo pada yang duluan kriminalisasi mantan Presiden Republik Indonesia yang sudah mengabdi 10 tahun buat rakyat Indonesia, malah lo giniin gitu ya. Lo anggap apa? Sampah. Karena menuntut kebenaran tentang ijazah seorang mantan presiden, kami dipanggil polisi, diperiksa, diancam pasal-pasal yang seharusnya digunakan untuk kejahatan pembunuhan. Apakah Bapak hanya diam saja? Bapak Presiden, hentikan kriminalisasi rakyat yang mencari kebenaran. Berikan perlindungan hukum bagi mereka yang menyuarakan hak konstitusionalnya. Perintahkan kepada aparat penegak hukum untuk bersikap netral
netral, profesional, dan tidak menjadi alat kebohongan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Di Gedung Juang ini, kami berdiri bukan untuk memecah belah bangsa. Justru apa yang kami lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Tetapi untuk juga membersihkan bangsa ini dari noda-noda kebohongan, dari noda-noda penipuan, dari noda-noda kepalsuan, agar tidak mengotori sejarah bangsa dan negara ini. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Dan kami percaya bahwa Anda akan berdiri bersama rakyatmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya teman-teman ya, videonya ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup ya sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Bagaimana menurut kalian dakwanya Tifa ini ya teman-teman. Silakan tinggalkan pendapat kalian, tanggapan kalian, ataupun bahkan kritikan membangun kalian dalam kolom komentar. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar ya. Dan satu pesan saya yang penting dari kita semua ini, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara hati nurani rakyat jelata Indonesia.